tak kenal siapa saudara. Negara, 15 gubernur, 41 wali kota, Mas. Jadi sama itu layak disantet kan? Banyak banget yang kena itu. Joking ya. Nah, itu terlibat dan paling tidak sekarang sedang berurusan dengan apa yang kita sebut dengan korupsi. Gambaran ini membuat kita akhirnya berpikir sebenarnya bagaimana caranya lagi untuk bisa sebenarnya mengentaskan ya. Walaupun nggak mengentaskan ya, setidaknya sedikitnya itu benar-benar mengurangi. Nah, ya, dan terutama juga di sini KPK dan juga OMS secara keseluruhan itu untuk mencegah. Jadi kata-kata di sini kita lebih cenderung ke mencegahnya, Nah, jadi mereka sidang paripurna itu di rumah. Bagaimana setuju sih? Tapi itu keluarga yang keliru gitu. Nah, kalau di Tangsel kita ya sudah sama-sama tahu rahasia umum, jadi kita langsung buka aja apa yang kita lihat. Jadi hasil penelitiannya program legislasi daerah tidak ada, ya, tertutup dia. APBD tidak ada, laporan reses dananya tidak ada, pengawasan tidak ada. Perda kita dapat tapi ketat dan sulit sekali. Dokumen assessment yang kita lakukan juga di tahun 2013 tentang transparansi pengelolaan dana partai politik dari 9 partai yang duduk di DPR. Itu dari 9 partai yang mau menerima kita. Ini TI ini kan juga wajib pajak yang punya hak atas informasi dana pengelolaan partai. Kita datang, kita ketok pintu. Yang membuka pintu 5 partai, yang 4 partai tidak membuka pintu. P3 saya cek dulu ya. Karena menarik itu ada hubungannya sama gini saja. Oh tidak. Campuran. Ada yang ini. Jadi yang mau membuka pintu itu PDIP, PKB, yang kooperatif ya. Ada Gerindra, ada Hanura dan ada PAN. Sisanya nggak mau. Dan nggak ada. Sampai di Kabupaten Batang itu, karena masyarakatnya rural ya, itu kita mendorong bikin festival anggaran. Akhirnya kita paksa dinas-dinas itu bikin stand di alun-alun. Standnya itu harus berisi anggaran di masing-masing dinas dan dibagi per kecamatan desa gitu. Proyek apa di desa apa, proyek apa di desa. Ini yang cara-cara lain yang offline gitu ya. Tidak mau terbuka. Nah, ketemunya sekarang nih setelah pilpres ini. Itu saja, terima kasih. Sebelum banyak marah-marah. Terima kasih Mas. Itu jadinya Indonesia jadi kayak redup. Redup kayak enggak. Sekarang habis ini Mas Bambang, ini kayaknya lebih redup lagi nih. Tapi tenang. Di DPR seolah-olah dilokalisasi. Kan kita tahu biasanya tempat lokalisasi tempat apaan kita tahu. Surabaya saya Tahu. Kalau yang langsung memang ada money politik juga. Tapi money politiknya itu petty corruption namanya, kecil-kecil. Dan itu urusannya perut. Tapi kalau yang dilokalisasi, yang gede-gede, dan itu bisa tahunan. Jadi sustainable corruption terjadi di situ. Dan seluruh kapital yang menjadi bagian dari proses dan kekuasaan itu. Jadi dari jenis korupsinya itu beda. Di tempat lokalisasi yang disebut dengan political corruption, yang disebut dengan grand corruption, yang disebut dengan constitution corruption, democratic corruption ada di situ semua gitu. Jadi yang jahat-jahat, yang zalim-zalim, yang gede-gede itu ada di situ gitu. Jadi kalau dibandingkan itu tidak sebanding. Ini yang kadang-kadang orang suka lupa di situ. Undang seluruh anatomi pengangkatan pejabat publik, seluruh anatomi pembuatan putusan-putusan itu nggak ada semua. Jadi yang terjadi di mana-mana kuasa kegelapan sekarang udah masuk. Diverifikasi oleh lembaga yang punya
kapasitas, profesionalitas, punya kompetensi, dan kalau ada masalah apa-apa rujukannya enak. Aku dapatnya dari sono kok. Ya kan? Nanti kalau partnership perlu lawyers, kalau saya sudah pensiun nanti mempersiapkan mungkin kalau kita berbaik sangka, evaluasinya agak banyak kan deh, 64, barangkali nanti nilainya naik jadi 67 gitu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman IJI itu akan banyak gunanya, dan saya yakin ini akan sangat banyak gunanya. Dan dengan rendah hati saya juga ingin mengatakan terima kasih teman-teman di kemitraan. Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat kontributif banget untuk masyarakat kita, dan KPK merasa bersyukur punya partner seperti IJI karena ini sangat membantu kita. Terima kasih, Mas. Pilkada tidak langsung yang sekarang itu terkaitan dengan beberapa fakta-fakta IJI dan juga, tetapi kalau menurut saya belum bisa dikaitkan. Saya jadi berusaha mencari alurnya. Pertama karena fakta-fakta yang Bapak temukan itu kan yang tadi yang cerita-cerita Bupati itu kan hasil dari pemilihan langsung gitu kan ya. Jadi kalau sekarang tren politiknya mereka mengusulkan pilkada tidak langsung, kita belum bisa kaitkan itu sebagai ujungnya gitu. Itu harusnya sudah jadi satu pakem bagi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa berupaya ke arah sana. Walaupun misalnya infrastrukturnya belum ada, misalnya website ataupun apa seperti itu, tapi kok masih ada dari Jakarta yang DKI begitu terbuka, Tangsel misalnya, tapi susah sekali gitu Pak. Kenapa ya? Maksudnya apakah KPK sendiri tidak punya sistem misalnya reward and punishment, atau justru ketika ada penelitian seperti ini langsung memberikan suatu upaya Awareness bersama-sama supaya kita bisa kebuka. Biasanya kami kasih dulu kan, semua data kita buka, tapi kita bukanya di ruang publik supaya mereka udah nggak bisa lagi gitu. Nah, kita mohon sama publik itu tolong awasin data-data ini. Jadi setelah itu karena publiknya udah tahu, kita udah buka, dia setelah itu menindaklanjuti. Misalnya kami kasih di saya datang kemarin salah satunya ke Sulawesi Tenggara. Kita datang semua, kita buka datanya ini di kabupaten ini ada sekian banyak perusahaan, dan di perusahaan itu kita tahu mana yang sudah IUP-nya clear and clear, IUP itu izin usaha pertambangan, mana yang punya SPTM, punya NPWP, mana yang sudah melaporkan SPT, surat pemberitahuan tahunan. Dari tiga badan publik itu sampai tahap adjudikasi dan itu saya digunakan masih data itu ke saya, itu tetap tidak diberi. Bahkan akhirnya surat dari UKP 4 itu menyurati gubernur, kemudian gubernur menyurati kepala-kepala dinas itu juga tidak diberi. Produktif ya, dimana sipilnya nanti demo terus dia rusak fasilitas publik lagi, itu menyakiti publik sendiri lagi, dan alhasil kan nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat capek pulang ataupun harapan yang tak terpenuhi gitu. Apa? Diskusi seperti ini udah cocok nih, namanya obrolan santai, menarik dan keren gitu ya, sama pakai makan, pakai gratisan gitu. Ini bisa sama teman-teman semua civil society, dari pengamen, pengaman, datang ke kami. Ini yang saya mau bilang begini. Kalau saja masyarakat sipil seperti ini terkonsolidasi, kalau saja komunikasi di antara kita tidak cukup dan itu bisa berlangsung secara real time, secara jujur, maka sebenarnya yakinlah kuasa kegelapan nggak akan hadir. Nah, yang diperlukan sekarang adalah memperkuat ini. Terus ajang kayak gini. Makanya Leni, udah deh, nggak usah kemana-mana lagi. Kalau ada program lain, datang ke sini aja gitu.
terus undang saya gitu. Udah itu kita ngobrolin gitu kan. Dan kalau perlu jangan hanya di sini bikinnya, di Jakarta Utara ada, di mana ada. Jadi forum-forumnya tuh banyak gitu. Nah, kita menumbuhkan kekuatan dan kepercayaan kita untuk kepentingan kemaslahatan kita. Nah, forum-forum kayak gini ini menjadi penting. Terus yang kedua, kalau memang jalan darat susah, jalan laut susah, ini jalan udara. Virtual kayak gini jadi menarik gitu. Ketemu di sini sedikit orang, tapi yang mendengar dan berkomunikasi 1 juta orang, 2 juta orang. Gua rasa kalau kita bisa petain, malaikat juga ikut dengerin sebenarnya. Cuman mungkin bahasanya agak beda aja gitu. Nah, jadi kita yang menghimpun itu, saya yakin frekuensi kebaikan kita akan semakin kuat kalau memang nilai-nilai itu yang akan kita terapkan. Jangan yang diceritain yang kejahatan dulu, yang diceritain itu yang buruk-buruk dulu, ya jadi keburukan gitu. Kalau yang diceritain adalah ini ada data nih, asik nih, terus kemudian ada, kalau pakai bahasanya Mas Danang, ada kirok, ada izah, Sekarang naik pesawat ke Gorontalo Mas, thank you gitu loh. Jadi semua dengan itu offsat kita akhiri, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Silakan wartawan yang mau dari stop.